Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Python Masterclass. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang NumPy, sebuah library di Python yang sangat berguna bagi kita untuk melakukan proses aljabar linear maupun matematika tingkat advance. Langsung saja dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Di materi kali ini kita akan bahas tentang operasi di NumPy. Yang saya maksud operasi adalah operasi matematis ya. Jadi langsung saja kita mulai dengan mengimport NumPy sebagai NP. Kemudian kita buat variabel, sebut saja coba ya. Coba adalah NumPy arrange. Masih ingat arrange ya? Mengenerate dari angka pertama sampai angka terakhir, tapi indeks terakhirnya tidak diikutkan. Jadi kalau kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung melakukan operasi matematis ya, misalnya penjumlahan, tambahkan 5 misalnya, maka hasilnya seperti ini ya. Di NumPy, kalau objek NumPy ini kita jumlahkan dengan sebuah variabel, dalam hal ini integer angka 5, maka dia menjumlahkannya satu demi satu sesuai indeksnya ya. Indeks ke-1 0 dijumlahkan 5, indeks kedua dijumlahkan 5 6, indeks ketiga 2 dijumlahkan 5 7 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan objek NumPy terhadap dirinya sendiri, hal itu juga berlaku ya. Jadi 0 ditambahkan 0 hasilnya 0, 1 tambahkan 1 hasilnya 2, 2 tambah 2 hasilnya 4 dan seterusnya. Hal ini berbeda ya jika kita lakukan terhadap list. Ini sedikit review, kita juga sempat membahas di NumPy bagian 1. Jadi kalau saya buat seperti ini misalnya ya, ini adalah sebuah list. Kalau coba plus list, coba list maksudnya, ditambahkan coba list, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi bukan kita ingin menjumlahkan. Jadi kan kita ingin menjumlahkan nih 0 tambah 0 1 tambah 1 ya. Tapi kalau di list ditambahkannya itu justru keseluruhan dan justru menjadi bagian dari list yang baru. Nah, kita tidak ingin melakukan hal seperti ini. Begitu pula dengan misalnya perkalian ya. Jadi kalau coba, ini kita lihat dulu aja biar nanti tidak perlu scroll ke atas lagi. Coba saya kalikan dengan 2, maka hasilnya seperti ini. Indeks ke-1 kalikan 2, indeks kedua kalikan 2, hasilnya seperti ini. Tapi kalau coba list, kita kalikan 2 atau kalikan 3 saja biar panjang ya. Itu hasilnya justru seperti ini. Jadi coba list ya, ini coba list ditulis lagi sebanyak 3 kali totalnya ya, 1 2 3. Nah, oleh karena itu inilah kegunaan dari NumPy. Sekarang kita kembali lagi ke operasi matematis ya. Kalau tadi kita sudah belajar penjumlahan, kemudian perkalian ya, kita juga bisa melakukan pengurangan ya. Jadi kalau kita kurangkan, hasilnya seperti ini ya, atau dikurangkan dengan angka besar, itu juga masih mungkin ya. Jadi hasil nanti akan keluar minus ya. 0 kurangi 100 minus 100, 1 kurangi 100 minus 99 minus 98 dan seterusnya. Nah, ada satu hal yang menarik. Kalau di pembagian, kalau kita lakukan seperti ini, jadi 1 dibagi 0, itu hasilnya akan error. Kenapa error? Karena tidak mungkin bisa dibagi 0 ya. Ini sebuah kaidah umum di matematik. Maka kalau kita berlakukan hal ini di NumPy, hasilnya akan unik nih. Saya akan tunjukkan ya. Jadi kalau coba dibagi dengan coba, kita tahu ya, coba punya angka 0. Kalau dibagi dengan coba artinya 0 dibagi 0, maka ya NumPy akan tetap mengeluarkan output tapi memberikan warning ya. Warningnya adalah invalid value encountered in true divide. Artinya ada sebuah nilai yang invalid ya. Kalau di sini kita tahu 0 dibagi 0, sorry ya, ini 0 dibagi 0, maka di NumPy hasilnya adalah bilangan kosong atau none ya. Ini artinya di sini tidak ada angkanya, kosong begitu ya. Tapi selama di dalam operasi matematik NumPy itu ada yang tidak error, jadi ini kan indeks yang angka-angka ini masih tetap bisa dibagi ya, 1 bagi 1 bisa, 2 bagi 2 bisa, 3 bagi 3 bisa, artinya ada angkanya, maka tetap dijalankan. Jadi kalau di NumPy, kalau selama operasi ini bisa dijalankan, artinya tidak semuanya error, maka tetap akan dieksekusi, tapi NumPy tetap memberikan kita warning seperti ini. Jadi ini karakteristik NumPy yang betul-betul teman-teman harus pahami ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini saya tunjukkan lagi aja cobanya ya.
bagaimana jika 1 dibagi dengan coba? Jadi kita tahu coba punya angka 0 di sini ya, dan 1 dibagi 0 itu infinity ya, atau tak hingga. Maka jika ini kita eksekusi ya, seperti biasa NumPy tetap akan mengeksekusi hasilnya, akan menunjukkan hasilnya, tapi memberikan kita warning ya. Warningnya adalah ini ya, divide by 0 encountered in true divide. Ada sebuah angka yang dibagi dengan 0 yang itu menyebabkan angkanya tidak float atau tidak integer, istilahnya adalah sebuah warning. Infinity artinya tak hingga ya. Kemudian operasi matematis lain kita juga bisa melakukan akar ya. Jadi SQRT ya, ini mirip dengan Excel ya, SQRT ya. Kemudian masukkan saja objek NumPy-nya ya. Nanti akan keluar akar dari 0 adalah 0, akar dari 1 adalah 1, akar dari 2 1, sekian, akar dari 4 ya adalah 2, dan seterusnya. Begitu pula dengan nilai eksponensial exp ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, yang dimaksud dengan eksponen ini adalah pangkat e ya. Jadi mana ya, saya tulis saja dulu sini ya, coba. Jadi eksponen 0 artinya e pangkat 0, eksponen 1 artinya e pangkat 1. E itu yang dimaksud ini ya, e itu ini ya, huruf e itu sendiri. E nilainya adalah 2,7182 kalau nggak salah ya. Jadi eksponen 1 e pangkat 0 artinya 1, segala sesuatu dipangkatkan 0 antara 1. E pangkat 1 adalah dia sendiri ya. E pangkat 2 artinya ini kalikan ini ya. E pangkat 3 dan seterusnya ya. Jadi jangan bingung dengan eksponen. Nanti kita kalau sudah di praktek juga akan beberapa kali bermain dengan eksponen ya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mencari nilai max ya. Max kemarin kita sudah sempat bahas. Kita bisa melakukan dengan cara seperti ini atau langsung saja ya. Caranya adalah dengan coba .max. Jadi langsung tuliskan variabelnya, kita gunakan .method max ya, kita panggil fungsi max, hasilnya juga akan sama. Begitu pula dengan min ya, bisa seperti ini atau bisa min bisa seperti ini ya, sama saja. Kemudian kita juga bisa merubah menjadi sin ya, sin, tahu sin ya, sinus, kosinus ya, tangan ya, nanti di trigonometri ya. Jadi sin 0 berapa? 0, sin 1 sekian, sin 2 sekian, dan seterusnya ya. Kita juga bisa menggunakan logaritmik ya. Jadi logaritmik 0 adalah minus tak hingga ya. Log 0 itu artinya hasilnya adalah minus tak hingga. Seperti biasa karakteristik NumPy, walaupun ada error, dia tetap akan mengeksekusinya, tapi memberikan kita warning bahwa divide by 0 encountered in log ya. Ini warningnya di sini. Oke, jadi itu beberapa operasi matematis di Python yang bisa teman-teman lakukan di NumPy. Tentunya banyak sekali metode-metode maupun operasi matematis yang bisa kita lakukan di NumPy. Bagi teman-teman yang ingin tahu semua metode-metode atau fungsi-fungsi yang mungkin bisa dilakukan di NumPy, silakan pergi ke numpy.org ya, kemudian pergi ke bagian dokumentasinya. Bisa dilakukan di sini ya. Di sini juga ada bagian fungsi, ini saya besarkan. Di sini ada bagian fungsi ufung. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat sekian banyak fungsi-fungsi yang bisa kita pakai. Di bagian mathematical operations ya, math operations, ada add, subtract ya, power ya, dan masih banyak lagi ya, sampai eksponen, log. Kemudian ada fungsi trigonometri. Ini saya jarang pakai ya, pokoknya banyak sekali ya. Tidak perlu menghafal ini semua, tidak perlu dicoba ya. Intinya adalah kalau nanti teman-teman menghadapi sebuah permasalahan aljabar linear maupun perhitungan matematis, operasi matematis, dan bingung harus menggunakan
method yang mana, silakan buka bagian referensinya, kemudian dicoba dipakai. Misalnya ingin menggunakan scene, dicoba, kalau gagal baca lagi dokumentasinya, coba-coba sampai berhasil ya. Jadi tidak perlu menghafal, tidak perlu dicoba semua, intinya adalah langsung praktek saja, selesaikan solusi, langsung mencoba dengan masalah real. Kalau tidak bisa baru ke Google, karena kalau teman-teman harus mulai belajar satu-satu itu tidak efisien ya, karena masih banyak materi-materi yang harus kita pelajari, dan saya harap teman-teman kuasai dulu semuanya secara overall, secara gambaran besarnya dapat, baru nanti kalau mau teknis teman-teman bisa cari sendiri secara lebih detail ya. Baik, sampai di sini saya harap teman-teman paham tentang NumPy. Di sesi selanjutnya kita akan belajar jauh lebih detail lagi, kita akan mulai belajar hal-hal lain di sisi Python, atau nanti kita juga akan belajar tentang library lain, misalnya Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan banyak sekali ya. Oke, saya harap masih semangat belajar Python, tetap stay tune, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.